Di sebuah lembah terpencil yang tak pernah disentuh matahari, ada sebuah rumah tua yang disebut penduduk sebagai rumah terakhir. Semua orang tahu satu hal, siapapun yang masuk ke rumah itu setelah matahari terbenam, tidak pernah keluar dengan ingatan yang sama. Malam ini, seorang perempuan bernama Rania memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Rania adalah seorang peneliti cerita mistis. Dia datang ke Lembah Hitam setelah mendengar rumor bahwa rumah itu bernapas pada malam hari. Penduduk desa menghalangi. Rumah itu bukan sekadar kosong, ia menyimpan orang. Rania tetap pergi. Saat mendekat, pintu rumah itu terbuka sendiri, tanpa angin. Suasana hening, terlalu hening, sampai ia sadar tidak ada suara apapun. Bahkan suaranya sendiri tidak memantul. Masuk ke dapur, meja makan penuh debu, tapi piringnya masih hangat, seperti baru saja digunakan. Ada mangkuk sup, tetapi isinya pekat hitam, bukan makanan. Saat Rania mendekat, sup itu bergetar, lalu muncul suara berbisik. Kamu terlambat. Di ruang tamu tergantung banyak lukisan keluarga. Semua wajahnya kabur. Saat Rania menyorotkan lampu, wajah-wajah itu perlahan muncul. Tetapi tatapannya mengarah ke Rania, bukan ke arah sapuan lukisan. Salah satu lukisan tiba-tiba berubah ekspresi. Tersenyum, senyuman panjang yang tidak manusiawi. Rania naik ke lantai atas. Langkahnya berbeda, seperti ada langkah lain mengikutinya. Saat ia sampai di atas, ia sadar, tangga yang dia lalui mengarah ke lantai yang sama. Ia telah berjalan berputar di tempat yang sama. Kemudian seseorang memegang bahunya. Rania menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai bawah, pintu depan tertutup sendiri. Pintu kamar anak terbuka pelan. Di dalam, ada ranjang kecil. Di atasnya duduk boneka lusuh dengan mata hitam mengkilat. Boneka itu menatap Rania tanpa berkedip. Ada buku harian. Halaman terakhir bertuliskan, Mama bilang tidak ada yang boleh masuk rumah setelah malam hari. Tapi malam ini, seseorang mengetuk, bukan manusia. Boneka itu jatuh sendiri ke lantai dan menangis. Rania menemukan pintu menurun ke basement. Berkarat, tapi saat disentuh, terbuka. Di bawah sana, ada puluhan kursi melingkar dan rekaman suara yang terus memutar. Rania menoleh. Ada bayangan panjang berdiri di belakangnya. Tingginya 3 meter, tapi wajahnya tidak punya bentuk. Jangan lihat ke belakang. Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat seluruh rumah bergetar. Tiba-tiba seluruh pintu di rumah terbanting. Lukisan-lukisan jatuh, boneka di kamar anak menjerit. Bayangan itu berkata, Rumah ini kosong, bukan karena ditinggalkan, tapi karena aku menunggu pengganti. Bayangan itu menunjuk Rania. Rania berlari menuju pintu depan. Tapi setiap kali ia membuka pintu, dia kembali ke ruang tamu. Rumah itu menahannya. Bayangan makin dekat. Lukisan-lukisan kini menatapnya sambil berbisik. Bertahanlah kalau bisa. Lampu-lampu padam. Semua menjadi gelap. Pagi datang. Penduduk desa melihat pintu rumah terbuka. Rania keluar. Wajahnya pucat, diam, dan matanya kosong. Dia tidak ingat apa-apa, kecuali satu kalimat yang terus ia ulang. Rumah itu tidak ingin aku pergi, tapi ia membiarkanku keluar, karena ia sudah mendapatkan yang lain. Di dalam rumah, di basement, kursi-kursi kini menjadi 31, bukan ke-30. Rumah itu dikabarkan kembali hidup. Setiap kali seseorang baru masuk, kursi-kursi di basement terus bertambah. Kapan jumlahnya penuh? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, rumah itu sekarang menunggu tamu berikutnya.